pagi. Apa kabar hari ini? Miss berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar matematika tema 8 subtema 1. Namun sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Silahkan anak-anak mengambil sikap sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Lalu ikutin yang Miss ucapkan. Berdoa mulai. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, masih semangat? Sudah siap untuk belajar? Harus selalu siap ya, dan harus selalu semangat. Ya, supaya kita lebih semangat lagi, yuk kita nyanyikan dulu lagu March Mutiara Bangsa ya. Ikuti sama-sama ya. 1, 2, 3. The name of my school is Mutiara Bangsa. Mutiara Bangsa. Mutiara Bangsa. The name of my school is Mutiara Bangsa. Is the best. Mutiara Bangsa, smart, kreatif, independent, and wise. Oke, terima kasih semuanya. Bagaimana? Sudah semangat? Sudah ya? Baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Miss akan mengingatkan kembali kemarin atau pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya kita sudah belajar, yaitu tentang apa? Iya, tentang pramuka. Pramuka atau Praja Muda Karana ya. Nah, dalam pramuka itu anggota pramuka itu ada disesuaikan dengan umurnya, yaitu umur berapa nak? Iya, umur 7 sampai umur 10 tahun itu disebut anggota pramuka siaga. Iya. Terus selanjutnya kemarin kita juga sudah belajar tentang lambang negara Indonesia. Apa itu lambang negara kita? Iya, betul sekali. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Ya, siapa yang masih ingat? Ada berapa helai sayap Garuda Pancasila? Ya, bulunya itu ada berapa helai pada sayap Garuda Pancasila? Iya, betul, ada 17. Nah, 17 itu menggambarkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Iya, very good ya anak-anak ya, masih ingat ya. Nah, anak-anak harus selalu tetap semangat belajar ya, meskipun belajar dari rumah. Dan juga anak-anak juga harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Apa saja itu? Iya, betul, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Kemudian memakai masker ketika bepergian ya. Kemudian harus menjaga jarak ya. Miss ini tidak memakai masker. Kenapa? Karena sedang membuat video ya. Oke, baik. Supaya lebih cepat kita masuk ke materi ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Nah, apa sih tujuannya kita belajar matematika pada materi ini? Ya, yaitu dengan kita belajar pada pembelajaran hari ini itu anak-anak diharapkan dapat menjelaskan tentang sudut dengan benar. Kemudian setelah mengamati gambar, anak-anak juga diharapkan dapat menentukan sudut melalui gambar atau
menggunakan benda konkret dengan benar. Nah, jadi disitulah manfaatnya kita mempelajari pembelajaran hari ini atau mempelajari materi hari ini. Anak-anak dapat menentukan atau menjelaskan sudut dengan benar. Sudut itu apa sih? Terus contohnya yang bagaimana? Bentuknya seperti apa? Nah, supaya anak-anak lebih paham, anak-anak harus perhatikan video ini dengan baik. Pembelajaran pertama, menentukan sudut dan bukan sudut. Nah, di sini pengertian sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik. Nah, ini adalah contoh sudut, ya. Ini adalah contoh gambar sudut. Ini sudut dan ini juga sudut. Sedangkan gambar yang ini bukan contoh sudut. Ini bukan sudut. Meskipun dia juga dibentuk oleh dua garis, tetapi dua garis ini tidak berpotongan di satu titik sehingga dia bukan sudut. Nah, selanjutnya supaya anak-anak lebih paham lagi, mari kita kerjakan latihan soal yang ada di buku tema 8 halaman 7 ya. Kita bahas bersama-sama. Amati gambar-gambar berikut. Nah, di sini ada 4 gambar. Ya, ada 4 gambar. Apakah itu semua sudut? Tidak ya. Mari kita lihat. Pertanyaan yang pertama, manakah gambar yang merupakan sudut? Ya, betul. Gambar pertama. Nah, ini merupakan sudut. Selanjutnya pertanyaan kedua, disebut apa gambar 3? Nah, ini gambar 3 ini kira-kira apa ya? Iya, betul. Daerah sudut. Selanjutnya, sudut dibentuk oleh titik-titik garis. Sudut itu dibentuk berapa garis? Iya, dibentuk 2 garis. Selanjutnya, posisi kedua garis itu bagaimana? Berpotongankah atau berpisah? Ya, posisi kedua garis itu berpotongan. Nah, setelah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa atau kita dapat membuat kesimpulan bahwa sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis yang saling berpotongan. Jadi ingat, sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis yang berpotongan. Nah, anak-anak sambil menonton video ini, anak-anak sambil menyalin atau menulis jawabannya ya di buku paket anak-anak masing-masing. Jawabannya yang Miss beri warna merah dan diberi garis bawah. Nah, selanjutnya adalah dua garis yang bertemu di satu titik dan membentuk sudut disebut kaki sudut. Nah, jadi ini ada dua garis. Ini ada dua garis. Kemudian dia bertemu di satu titik, ya, kemudian membentuk sudut. Ini dinamakan kaki sudut, yaitu titik B ini adalah titik sudut, ya. Kemudian garis BC dan garis AB ini dinamakan kaki sudut, ya. Selanjutnya, perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, di sini ada gambar tongkat dengan tanah. Antara tongkat dengan tanah lapangan itu membentuk sudut, yaitu nih. Jika kita tarik garis seperti ini. Nah, ini membentuk sudut. Selanjutnya, lengan siswa yang sedang memberi hormat kepada bendera membentuk sudut. Nih, seperti ini. Nah, di sini nih membentuk sudut ya, atau ini membentuk sudut. Kemudian lengan siswa yang sedang lencang kanan. Nih, lencang kanan di sini membentuk sudut ya, atau di sini ini membentuk sudut. Selanjutnya, supaya anak-anak lebih paham lagi, kita kerjakan latihan soal yang ada di buku tema 8 halaman 19. Silakan anak-anak buka bukunya halaman 19 ya. Nah, di sini
ada gambar anak sedang lencang kanan. Nah, ketika anak ini lencang kanan itu ternyata membentuk sudut. Kita bisa tarik ya, ini seperti ini. Nah, sudut yang terbentuk adalah seperti ini. Lihat gambarnya. Nah, anak-anak silahkan gambar ya di bukunya. Selanjutnya, anak sedang membungkuk. Nih, ini akan terbentuk sudut juga seperti ini. Ya, jadi anak-anak gambar sudut yang terbentuk adalah ini ya. Kemudian buku, antara buku. Nah, di sini pojoknya ya, itu akan membentuk sudut juga. Nah, jadi anak-anak gambar ya. Kemudian tenda, tendanya juga akan membentuk sudut. Nah, seperti ini ya. Jadi anak-anak silahkan gambar di bukunya halaman 19. Selanjutnya, menentukan jenis-jenis sudut. Berdasarkan besarnya, sudut dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Apa saja sih sudut siku-siku itu? Pengertiannya apa dan apa perbedaannya? Mari kita lihat ya. Sudut siku-siku adalah sudut yang kedua kaki sudutnya saling tegak lurus. Nah, jika gambar seperti ini berarti dinamakan sudut siku-siku. Jadi, sudut siku-siku itu adalah sudut yang kedua kakinya itu saling tegak lurus. Ini adalah kaki sudut, ini juga kaki sudut. Nah, jika tegak lurus, maka ini disebut sudut siku-siku. Kemudian yang kedua adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Nah, ini gambarnya sudut lancip ya. Ini kaki sudut, ini kaki sudut, dan ini adalah titik sudut. Kemudian sudut tumpul adalah sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku. Nah, ini adalah contoh gambar sudut tumpul ya. Ingat, kalau sudut siku-siku itu kedua kakinya tegak lurus. Kalau sudut lancip itu sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Sedangkan sudut tumpul itu sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku. Diingat-ingat ya nak ya. Selanjutnya, jenis-jenis sudut pada bangun datar. Setiap bangun datar memiliki jenis sudut yang berbeda-beda. Perhatikan jenis sudut pada beberapa bangun datar berikut. Nah, di sini persegi. Kira-kira pada bangun datar persegi itu membentuk sudut apa atau terdapat sudut apa? Ya, sudut siku-siku terdapat pada bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga siku-siku. Nih anak-anak bisa lihat di sini sudutnya, yaitu kaki sudutnya itu tegak lurus sehingga membentuk sudut siku-siku. Jadi sudut siku-siku itu terdapat pada bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga siku-siku. Selanjutnya, perhatikan jenis sudut. Ada beberapa bangun datar berikut. Sudut lancip. Nah, sudut lancip itu terdapat pada bangun segitiga siku-siku. Nah, ini di sini ya. Ini sudut lancipnya. Kemudian segitiga sama kaki. Nah, ini membentuk sudut lancip. Kemudian jajar genjang. Nah, nih perhatikan. Sudutnya itu membentuk sudut lancip. Kemudian belah ketupat. Nih, perhatikan sudutnya ya. Trapesium sama kaki dan layang-layang. Jadi pada bangun datar yang terdapat sudut lancip adalah ada segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, jajar genjang, belah ketupat, trapesium sama kaki, dan layang-layang. Selanjutnya sudut tumpul. Nah, sudut tumpul itu terdapat pada bangun datar jajar genjang, belah ketupat, trapesium sama kaki, dan layang-layang ya. Anak-anak harus diingat-ingat ya. Selanjutnya, baik anak-anak, pembelajaran tadi sudah selesai. Nah,
sebelum Miss tutup, Miss akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu sudut merupakan daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik. Kemudian, berdasarkan besarnya, sudut dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Kalau sudut siku-siku tadi, kedua kakinya tegak lurus. Kemudian sudut lancip itu lebih kecil dari sudut siku-siku, sedangkan sudut tumpul itu lebih besar dari sudut siku-siku. Kemudian sudut siku-siku itu terdapat di mana saja? Iya, terdapat pada bangun datar persegi, persegi panjang ya. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya atau pada video selanjutnya, kita akan masuk ke tema 2, yaitu aku anak mandiri ya. Jadi silakan anak-anak membaca bukunya, kemudian jika ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas boleh ditanyakan ke Miss ketika nanti kita pembahasan subtema 2 ya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan anak-anak mengambil sikap sesuai dengan agama dan keyakinannya. Berdoa mulai. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ingat, anak-anak harus selalu semangat dan mengikuti protokol kesehatan, dan anak-anak juga harus menjaga kesehatan ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu anak-anak belajar dari rumah ya. Salam sehat ya. Semangat terus. Dan sampai bertemu pada video selanjutnya. Bye bye.